Terima kasih. Saya mohon waktunya sebentar, tidak panjang, 5 menit paling. Slide-nya ada. Ya, jadi saya ingat bahwa yang dulu waktu kita awal-awal COVID waktu itu masih ada baru 3 orang di Indonesia, dan saya udah bicara di sini, gitu ya. Jadi kayak baru ini yang pertama saya bicara malah dibandingkan tempat-tempat lain. Saya bicara tentang COVID waktu itu baru 3 orang, dan tidak menyangka waktu itu kita akan seperti sekarang ini ya. Waktu kita bicara waktu itu masih di bulan Februari 2020, dan baru 3 orang ada di penelitian di Indonesia, dan kita tidak mengira bahwa setelah itu akan seperti yang kita alami 3 tahun ini ya. Dan kita sekarang ini, saya dapat banyak pertanyaan, apakah COVID masih ada dan sebagainya, bagaimana sekarang? Nah, itu daripada saya jawab satu-satu capek juga, jadi sekalian aja. Slide. Jadi kita mau tidak mau sekarang ini hidup bersama COVID ya. Slide. Faktanya COVID masih ada ya. Jadi saat ini pun kami masih ada orang dirawat karena COVID di Rumah Sakit Immanuel. Hanya penderitanya jauh-jauh lebih sedikit sekali. Ya paling tidak sampai 5 orang, kadang-kadang hanya 2, kadang 3, maksimal 5. Jarang sekali lebih dari 5. Dibandingkan pada waktu puncak COVID, waktu di Delta itu sampai 140 lebih, 146 itu puncaknya. Waktu itu ada 10 ruang di Rumah Sakit Immanuel yang dipakai untuk COVID. Sekarang hanya 1 ruang, itu ruang yang pertama. Jadi memang jauh sekali bedanya. Dan COVID yang sekarang tingkat penularannya kecil. Dulu kalau saya dapat pasien online itu selalu biasa keluarga, ya saudaranya ini juga pada keluarga. Semua bapak, ibu, anak, emaknya, pembantunya sekaligus. Tapi sekarang ini belum ada COVID di rumah itu. Tapi tidak semua orang di rumah itu biasanya negatif semua yang lain. Jadi mereka sampai heran, kenapa satu orang itu ada yang COVID, yang lainnya tidak semua. Nah, jadi memang tingkat penularannya kecil. Jadi sudah jauh sekali kecil, ya, semenular waktu zaman beberapa waktu yang lalu. Dan ringan, umumnya ringan. Kenapa ada yang dirawat? Karena biasanya dirawatnya karena penyakit yang lain. Jadi misalkan pasien stroke masuk ke rumah sakit, ya mau tidak mau sebelum dirawat di screening, ternyata positif. Pasien sakit jantung masuk serangan jantung, di screening positif. Pasien masuk operasi usus buntu, di screening ternyata positif. Jadi ketemunya kebetulan. Tidak karena memang datang karena COVID. Kalau dulu ambulan itu bisa jajar di depan IGD, giliran masuk aja di IGD harus ngantri nunggu di ambulan, bisa seharian di ambulan. Dokternya datang ke ambulan untuk ngobati di sana, pasang infus di ambulan karena nggak ada tempat untuk masuk di dalam. Tapi sekarang tidak seperti itu. Jadi tingkat keparaan sangat kecil, tingkat penularan juga sangat kecil. Jadi kita berharap Tuhan terus tolong supaya trennya seperti ini. Ya, next. Tapi masih ada. Nah, ada orang-orang yang memang resiko tinggi. Jadi yang lebih harus hati-hati ya. Orang tua, anak-anak. Saya baru memulangkan bayi umur 14 hari. Baru 2 hari yang lalu pulang. Kemis pulang. 14 hari. Ya, itu satu keluarga. Jadi bayi itu 14 hari, kakaknya 4 tahun, lalu ayah ibunya. Tapi yang ayah ibunya ringan sekali, jadi dia ikut nemenin aja, nemenin anaknya, bukan karena sakit gitu ya. Nah, jadi anak kecil masih, tapi memang hampir nggak pernah ada masalah dengan anak kecil. Biasanya pulang baik-baik aja semua. Gejala juga ringan, hanya sehari 2 hari panas hilang. Ya, jadi memang beda. Tapi tetap perhatian usia tua, anak-anak semua pasien yang dirawat usia tua. Jadi sampai kita benar guyon apa dirubah aja jadi bahasa geriatri, bahasa orang tua gitu ya, karena nggak ada anak muda yang dirawat. Hati-hati dengan mereka yang memang sudah punya penyakit paru yang kronik. Mereka punya penyakit jantung, kencing manis, kanker yang sedang pengobatan, terutama kemoterapi dan sebagainya, itu lebih rawan. Karena ya mau tidak mau orang di kemoterapi, imunnya pasti anjlok, gitu ya. Lalu penyakit-penyakit autoimun, mereka dengan HIV/AIDS dan lain-lain. Jadi saya diharapkan mereka yang punya resiko tinggi ini istilahnya tahu diri, tahu menjaga diri sendiri, gitu ya, bagi mereka ini. Dan terutama juga bagi bapak ibu yang punya, saya tidak apa-apa, saya masih muda-muda semua, tapi di rumah ada orang tua, sudah usia tua, stroke misalkan, nah itu juga perlu dijaga. Slide berikutnya. Jadi bagaimana dengan masker? Dulu saya masih ingat waktu puncak COVID, saya kayak polisi kalau ada jemaat yang tidak pakai masker, saya deketin, apa maskernya dipakai. Ya, sekarang saya nggak pernah. Ya, jadi itu perbedaannya. Dulu saya tegas. Saya tanya istri saya deketin kalau ada jemaah yang maskernya dilorotin, saya suruh pakai.
Tapi sekarang saya tidak lagi, karena pakai masker memang tidak wajib lagi, tidak mandatori, ya. Jadi hati-hati mereka yang beresiko tinggi. Jadi kalau istilahnya kalau memang punya risiko tinggi, tahu diri lah pakai masker, gitu ya. Menjaga diri sendiri bukan siapa-siapa. Ingat, penyakit itu tidak cuma COVID gitu ya, penyakit menular itu banyak gitu. Kalau kita punya resiko tinggi, kenapa harus resiko? Dan tadi jangan lupa kalau kita punya di rumah ada orang yang memang sedang sakit, kita rawat, orang tua, orang punya penyakit jantung, orang tua, kencing manis, jantung dan sebagainya, kita merawat dia, kita juga harus jadi jaga diri kita dan kita bawa penyakit pulang gitu kan? Ya jadi itu. Next, vaksin, pertanyaan juga. Apakah masih perlu vaksin? Booster nggak perlu lagi, ya itu tidak mandatori. Boleh nggak? Ya boleh saja, tidak ada yang larang untuk vaksin kalau booster, tapi tidak mandatori, tidak diharuskan. Jadi bagi ibu yang saya kok belum vaksin booster kedua, tidak apa-apa, tidak usah, tidak apa-apa, gitu ya. Boleh nggak dok? Tapi kalau saya mau, ya boleh saja kalau mau, tidak ada masalah. Ya, tapi bukan mandatori, artinya bukan keharusan. Beda dengan waktu itu kita memang diharuskan semuanya divaksin. Dan ternyata memang kita harus bersyukur ya, pemerintah kita satu yang terbaik di dunia ini dalam menanggulangi COVID. Kita harus bersyukur untuk itu. Coba di negara lain jumlah kematiannya luar biasa, kita penduduk sekian banyak ya, tapi pemerintah kita luar biasa itu. Salaman boleh nggak? Boleh ya, sekarang sudah boleh salaman tangan ya, tidak dilarang untuk salaman. Hanya saja ya diharapkan setelah salam-salaman cuci tangan. Jadi saya menganjurkan majelis tetap menyediakan disinfektan itu di pintu keluar justru. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang di gereja mau salam-salaman silahkan. Tapi waktu keluar, di pintu keluar sebaiknya cuci tangan. Buat apa? Buat diri kita. Sekali lagi, penyakit menular itu tidak cuma COVID. Jangan karena COVID kita hidupnya bagus, setelah COVID kita seenaknya, ya. Karena banyak penyakit yang lain dan menular lewat tangan kita ini. Ya, jadi sekali lagi, kalau biasakan yang sudah kebiasaan baik yang kita miliki, kita lanjutkan. Ya, next. Nah, teruskan kebiasaan hidup sehat yang kita miliki, ya. Waktu COVID luar biasa, banyak orang jadi berubah, gaya hidupnya berubah. Ya, banyak orang yang sedikit-sedikit pas cuci tangan. Tapi setelah selesai COVID, ya jangan dihilangkan kebiasaan hidup sehat. Ya, tetap rajin cuci tangan. Jadi makanya saya ngajarkan itu majelis tetap menyediakan mungkin 1 atau 2 botol, jangan cuma 1 botol, supaya tidak rebutan. 2 di pintu keluar, gitu. Jadi selesai kita salam-salaman keluar cuci tangan. Tidak ada salahnya cuci tangan itu. Itu karena itu adalah suatu kebaikan buat kita sendiri juga gitu. Dulu setiap sedikit cuci tangan, sekarang mungkin sudah lupa mau makan juga nggak cuci tangan. Ya langsung ada gorengan di bawah, tapi salaman di atas turun langsung comot gorengan langsung makan. Mungkin di sebelahnya meja gorengan dikasih disinfektan dan cuci tangan. Ini kebiasaan baik yang kita teruskan ya. Etiket batuk, kita kan dulu dianjurkan waktu COVID batuk itu ditutup. Sekarang ya jangan karena sudah ada COVID tidak pakai masker, batuk seenaknya aja. Ya biasakan, tetap kebiasaan baik itu diteruskan gitu ya. Olahraga, makan yang bergizi, tidur cukup, jaga kesehatan lain-lain. Ya panjang umur lah untuk hal yang baik. Gitu ya. Jadi kalau hal baik ya teruskan aja. Jangan terus karena sudah merasa tidak ada COVID lalu hilang semua kebiasaan baik yang sudah kita biasa lakukan. Gitu ya. Dulu rajin olahraga, sekarang tidak rajin lagi. Ya jangan begitu. Oke? Biarlah apa yang saya sampaikan tadi boleh memberkati dan boleh membantu Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menyikapi hidup di masa-masa ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.